kehamilan kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan bagaimana cara pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Dengan beranggotakan kelompok, saya sendiri Kesha Lopoliu, saya Jelita Lentolalo, saya Kristia Kalerat, saya Jihanur. Selamat menonton. Misi, selamat siang. Silakan duduk, Ibu, Bapak. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Bapak. Selamat siang. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, saya Bidan Kristia yang bertugas saat ini. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu Ibu Bapak? Jadi begini Bu Medan, kami berdua datang kemari berniat untuk memeriksakan kehamilan kami. Takutnya ada penyulit-penyulit atau komplikasi pada saat persalinan nanti. Apakah Ibu bisa membantu kami menegangnya? Oh begitu ya Ibu. Tapi sebelumnya saya minta data diri Ibu dan Bapak dulu ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Jelita, Ibu Jelita. Usianya? 25 tahun. Oke, kalau Bapak Saya dengan Bapak Sambo, usianya? 39 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu dan Bapak apa ya? Saya IRT. Oh, saya pegawai Oke. Alamat? Malalaya, Agama? agama Kristen berbeda. Oke. Oke, jadi Ibu sebentar saya akan melakukan pemeriksaan yaitu perabaan pada bagian perut Ibu. Nah, tujuannya untuk mengetahui usia kehamilan Ibu dan mengetahui letak dan posisi janin, apakah ada kelainan atau tidak. Seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Oke, mari saya antar ke ruangan. Oke, jadi saat ini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Nah, seperti saya jelaskan di awal, sebentar saya akan melakukan perabaan pada perut Ibu. Nah, pemeriksaan Leopold ini ada 4 tahap. Tapi sebelum kita memulai tindakan, di sini saya akan menyiapkan alat. Jadi alat-alat yang akan saya gunakan dalam pemeriksaan Leopold itu ada linek dan juga Medlin atau pita pengukur. Sebelum kita memulai tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan pada pasien apakah Ibu sudah buang air kecil atau belum. Permisi Ibu, apakah Ibu sudah buang air kecil atau ada rasa ingin buang air kecil Ibu? Sudah Bu Bidan. Oke, baik. Jadi saat ini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ini saya sudah cuci tangan. Nah, setelah itu saya akan membantu Ibu yaitu untuk mengatur posisi Ibu. Permisi Ibu, kakinya ditekuk ya. Bidan menghadap ke wajah Ibu. Permisi Ibu ya, saya bantu melepas pakaian Ibu. Permisi. Jangan lupa untuk menghangatkan kedua telapak tangan terlebih dahulu untuk sebelum memulai tindakan. Masuk pada pemeriksaan Leopold pertama, yaitu bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus untuk menentukan usia kehamilan Ibu dan juga mengetahui bagian janin apa yang terletak pada fundus uteri. Nah, yang pertama-tama di sini kita menengahkan terlebih dahulu janin. Jika kita sudah menemukan fundus uteri Ibu, di sini kita akan mengukur tinggi fundus Ibu menggunakan Medlin. Oke. Nah, tinggi fundus Ibu yaitu 33 cm. Nah, karena tinggi fundus Ibu 33 cm, berarti usia kehamilan Ibu berkisar 38 minggu. Nah, setelah itu kita di sini melakukan palpasi atau melakukan perabaan untuk menentukan bagian janin apa yang terletak pada fundus uteri. Nah, jika teraba keras, bulat dan melenting itu adalah kepala, tetapi jika teraba kurang bulat dan lunak itu adalah bokong. Nah, di sini yang teraba adalah bokong karena teraba kurang lunak, kemudian kurang
bulat dan lunak. Nah, setelah itu kita masuk pada Leopold yang kedua, yaitu untuk menentukan ekstremitas dan juga letak punggung janin. Kedua tangan kita dipindahkan pada bagian perut ibu sisi sebelah kiri dan juga kanan. Nah, tangan yang satunya menekan perut ibu, kemudian satunya meraba. Di sini saya melakukan perabahan pada sisi perut ibu sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, di sini yang teraba adalah ekstremitas karena teraba ada bagian-bagian kecil dan juga bergerak aktif atau pasif. Nah, selanjutnya perut sisi sebelah kiri ibu. Di sini saya melakukan perabaan. Nah, di sini yang teraba adalah punggung janin karena teraba datar, kuat dan keras seperti papan. Kemudian kita masuk pada Leopold yang ketiga. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui bagian janin apa yang terletak pada bagian terbawah uterus. Nah, di sini posisi tangan kita satunya di sini, nah satunya menekan bagian fundus uteri. Kemudian kita melakukan perabaan. Nah, di sini yang teraba adalah kepala karena teraba keras, bulat dan melenting. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan menggoyang-goyangkan bagian terbawah janin ini untuk mengetahui atau memastikan apakah bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, jika masih bisa digoyang-goyangkan, ya, itu menandakan bahwa bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul. Nah, jika sudah tidak bisa, itu berarti bagian terbawah janin itu sudah masuk pintu atas panggul. Nah, di sini sudah tidak bisa digoyangkan. Nah, berarti bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian kita masuk pada Leopold yang keempat. Nah, di sini pemeriksa membantu ibu untuk meluruskan kakinya. Permisi ibu, kakinya diluruskan. Nah, selanjutnya pada Leopold yang keempat ini pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Nah, di sini kita akan mendengar denyut jantung janin terlebih dahulu. Permisi ya ibu. Di sini kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin menggunakan linek. Nah, kemudian tangan yang satunya melihat jam, kemudian tangan yang satunya memegang tangan ibu untuk menghitung nadi ibu. Oke, baik ibu, di sini denyut jantung janin normal yaitu 140 kali per menit. Dan kita masuk pada Leopold yang keempat. Nah, tujuan pemeriksaan Leopold yang keempat ini untuk mengonfirmasikan kembali apakah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Nah, posisi kita yaitu menghadap ke kaki ibu, kemudian tangan kita diletakkan seperti ini. Nah, di sini jika bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul, tangan kita seperti ini, yaitu konvergen, disebut konvergen. Jadi, jika tangan kita sudah seperti ini, itu menandakan bahwa bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul atau divergen. Nah, di sini bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Jadi saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan Leopold 1 sampai ke 4. Selanjutnya kita merapikan ibu, membantu ibu untuk memakai pakaian. Permisi ibu. Tahap selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali hasil dari pemeriksaan Leopold 1 sampai ke 4. Nah, ibu, saya sudah selesai ya bu melakukan pemeriksaan Leopold. Nah, hasil pemeriksaan ini yaitu posisi dan letak janin itu normal. Kemudian bagian terbawah janin itu sudah masuk pintu atas panggul ya ibu. Selanjutnya kita akan merapikan alat, kemudian mencuci tangan. Itulah video pemeriksaan Leopold 1 sampai ke 4. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Terima kasih.